Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kaswati Kamiru. Dalam video kali ini, Ibu akan menjelaskan materi PPKN kelas 11 bab 6 memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagian C, faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 1. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan suatu negara merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan yang dijalankannya. Begitu juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tengah melaksanakan pembangunan di segala bidang. Indonesia sangat memerlukan adanya persatuan dan kesatuan di antara rakyat Indonesia. Suatu program pembangunan tidak akan terlaksana dengan baik dan mencapai suatu keberhasilan jika kondisi negara terpecah belah atau tidak adanya persatuan dan kesatuan di antara warga negaranya. Dengan demikian, persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai peranan penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan yang sedang dilaksanakan negara kita. Selain dalam aspek pembangunan, persatuan dan kesatuan bangsa juga memegang peranan penting dalam meningkatkan harga diri bangsa di hadapan bangsa dan negara lain. Bangsa dan negara lain menghormati bangsa dan negara kita, serta tidak akan berani mencampuri urusan negara kita. Bangsa dan negara kita tidak akan mudah dipecah belah dan diinjak-injak oleh negara lain jika seluruh lapisan masyarakat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Ada 3 faktor yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu 1. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan sumpah yang menunjukkan kebulatan tekad seluruh pemuda Indonesia yang merupakan unsur utama perjuangan bangsa dalam melawan penjajah untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Dalam isi rumusan Sumpah Pemuda tersebut terkandung nilai utama yaitu 1 tanah air, 1 bangsa, dan 1 bahasa yaitu Indonesia. Ikrar 1 tanah air, 1 bangsa dan 1 bahasa telah menjadi penyemangat bangsa Indonesia untuk bersatu. 2. Pancasila. Pancasila dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan nilai-nilai Pancasila bersifat universal atau menyeluruh. Artinya, nilai-nilai Pancasila tidak diciptakan hanya untuk satu suku bangsa saja. Nilai-nilai Pancasila juga tidak hanya diperuntukkan bagi penganut agama tertentu saja. Akan tetapi, nilai-nilai Pancasila berlaku dan menjadi pedoman hidup rakyat Indonesia tanpa memandang perbedaan suku bangsa, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pancasila dimiliki dan digunakan oleh semua unsur bangsa Indonesia. 3. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Inti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah adanya persatuan dalam berbagai perbedaan. Kondisi bangsa Indonesia yang diliputi oleh berbagai perbedaan dapat dipersatukan salah satunya dengan melaksanakan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan senantiasa terjaga jika nilai-nilai dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika selalu dilaksanakan oleh rakyat Indonesia dalam pergaulan sehari-hari.
2. Faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Faktor-faktor yang berpotensi menghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia diantaranya sebagai berikut. 1. Kebinekaan atau keberagaman pada masyarakat Indonesia. Kondisi ini dapat menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa apabila tidak diiringi dengan sikap saling menghargai, menghormati, serta adanya toleransi yang telah menjadi karakter khas masyarakat Indonesia. Keberagaman tersebut dapat mengakibatkan munculnya perbedaan pendapat yang memicu lepas kendali, tumbuhnya perasaan kedaerahan yang berlebihan yang dapat memicu terjadinya konflik antar daerah atau antar suku bangsa. 2. Geografis. Wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kondisi ini dapat semakin memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa apabila ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan masih belum dapat diatasi. 3. Munculnya gejala etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan sikap menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Hal tersebut apabila tidak diatasi tentu saja akan memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Melemahnya nilai budaya bangsa. Nilai-nilai budaya bangsa dapat melemah akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melalui kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Kontak langsung antara lain melalui unsur-unsur pariwisata. Kontak tidak langsung antara lain melalui media cetak atau majalah, tabloid, atau media elektronik, televisi, radio, film, internet, telepon seluler yang mempunyai fitur atau fasilitas lengkap. 5. Pembangunan yang tidak merata. Proses pembangunan yang terpusat di wilayah-wilayah tertentu dapat menimbulkan kesenjangan dalam berbagai bidang. Hal tersebut apabila tidak diselesaikan dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Anak-anak, itu tadi penjelasan Ibu. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya. Karena subscribe itu gratis. Berkat kalian, channel Kaswati Kamiru bisa berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.